Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabar kalian semua? Sehat semua? Semoga kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baik, kita bertemu kembali dan untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Untuk sekarang kita akan membahas subtema Allah Maha Mendengar. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik meyakini, memahami, dan mampu menteladani Asmaul Husna As-Sami yang artinya Allah Maha Mendengar. Anak-anak yang berbahagia, pasti kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Asmaul Husna yang 99 itu adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Dan Allah telah berjanji akan menjawab dan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Tentu jawaban atas doa tersebut bisa dikabulkan Allah di dunia sekarang, bisa juga dikabulkan oleh Allah kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu mendengar bisikan hati orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang gemar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar mendekatkan diri kepadanya, dan gemar beribadah dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang berbahagia, juga selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar seluruh pembicaraan yang ada di muka bumi, yang ada di jagat raya. Seluruh bunyi-bunyian yang ada didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dzalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar, dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas layaknya pendengaran manusia. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membutuhkan media layaknya manusia membutuhkan telinga sebagai alat pendengar, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un,
tidak ada yang sama dengannya. Anak-anak, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, maka tentunya kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Caranya coba perhatikan dan pahami hal-hal berikut. 1. Selalu berhati-hati dalam berbicara, sebab pembicaraan yang kita sampaikan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, selalu mendengar hal-hal yang baik. Kenapa? Karena dari pendengaran akan muncul ucapan-ucapan. Jika kita mendengar hal-hal yang baik, akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Sebaliknya, manakala kita mendengarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela, kita akan menyampaikan, mengucapkan, mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang tercela. Kemudian ketiga, sepantasnya kita selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, yang berisi nasihat, yang berisi ilmu pengetahuan, yang berisi hal-hal yang bermanfaat, baik untuk kebutuhan dunia maupun untuk kebutuhan akhirat. Kemudian yang keempat, selalu menghindarkan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Lisan kita sepantasnya dijaga untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik. Baiklah anak-anak yang berbahagia, berikutnya coba kalian ikuti lembar kerja dan kerjakan tugas yang ada. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. 1. Aku berhati-hati dalam berbicara. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 2. Aku mendengarkan hal-hal yang baik. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 3. Aku mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 4. Aku menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Pilih selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian berikutnya, ayo berlatih. Coba pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Kemudian buatlah garis penghubung di antaranya. Coba kamu lihat dalam contoh di bawah ini. Baiklah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembelajaran pada hari ini. Baik, kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.